Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai tugas mempresentasikan matkul dari fikih 3, yaitu fikih sunnah. Saya menjelaskan tentang fikih sunnah dari referensi Said Sabiq, yaitu bab hudud, hirabah yang berarti perampokan atau begal. Nah, apa sih hirabah itu? Nah, definisi hirabah juga disebut perampokan di jalan, yaitu begal ya. Nah, hirabah ini adalah penentangan kelompok bersenjata di negeri Islam untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, menodai kehormatan, dan menghancurkan tanaman serta keturunan, yang semua itu mengancam eksistensi agama, akhlak, hukum, dan undang-undang. Nah, hirabah juga diambil dari kata harb, yang berarti itu perang. Karena kelompok penentang antara hukum ini dinyatakan sebagai pihak yang memerangi satu komunitas di satu sisi, dan di sisi lain mereka memerangi ajaran-ajaran agama Islam yang datang untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan jamaah dengan menjaga hak-hak mereka. Penentangan kelompok ini terhadap nilai-nilai tersebut merupakan peperangan. Nah, dari sinilah kata hirabah itu diambil. Nah, kenapa disebut hirabah? Perampokan di jalan? Ya karena mereka orang-orang menahan diri untuk tidak keluar ke jalan lantaran mereka keluar. Nah, akibatnya banyak orang yang tidak keluar dari rumahnya karena khawatir darah mereka ditumpahkan, harta mereka dirampas, kehormatan mereka dinodai, dan khawatir akan terhalangi oleh hal-hal yang tidak mampu mereka hadapi. Nah, sebagian ulama juga menyebut kriminalitas semacam ini sebagai sorikoh kubro, yang berarti adalah pencurian tingkat tinggi, ya karena mereka mencuri atau merampok itu di jalan gitu. Selanjutnya, hirabah adalah merupakan kejahatan yang berat. Nah, hirabah atau perampok jalanan termasuk kategori kejahatan yang berat. Maka dari itu, Al-Quran menyebut orang-orang yang terlibat aktif dalam aksi kejahatan ini dalam ungkapan yang sangat tegas. Nah, Al-Quran menyebut mereka sebagai kelompok yang memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah memperberat hukuman bagi mereka yang tidak diterapkan pada kejahatan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, kayak silang gitu maksudnya, atau dibuang dari negeri atau tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang sangat besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW mengumumkan bahwa siapa yang melakukan tindak kejahatan semacam ini, maka dia tidak berhak menjadi bagian dari
umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna," yang artinya, siapa yang menghadapi kami dengan membawa senjata, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, syarat-syarat hirabah. Maksud syarat-syarat hirabah ini, orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar hukuman bagi mereka yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan lantaran kejahatannya yang dilakukan hirabah. Nah, syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama ada mukallaf. Nah, syarat mukallaf, orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah harus memenuhi syarat berakal dan baligh. Nah, karena keduanya merupakan syarat bagi mukallaf yang juga merupakan syarat terkait penerapan sanksi hukum. Nah, kayak kalau misalkan anak kecil dan orang gala itu masing-masing tidak dapat disebut muharib meskipun keduanya terlibat dalam berbagai aktivitas hirabah. Jadi diangkat penanya. Lantaran tidak terpenuhinya syarat mukallaf pada masing-masing dari keduanya menurut ketentuan syariat. Lalu yang kedua itu bersenjata. Nah, syarat yang membawa senjata itu dinyatakan sebagai kelompok muharib harus memenuhi syarat bahwa mereka membawa senjata. Karena kekuatan mereka yang sengaja mereka andalkan untuk melakukan permusuhan tidak terlepas dari kekuatan senjata. Jika mereka tidak membawa senjata, maka mereka tidak dapat disebut sebagai muharib karena mereka tidak mampu menolak orang yang hendak menemui mereka. Nah, tapi jika bersenjatakan kerikil dan batu, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai muharib? Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih Syafi'i, Malik penganut mazhab Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Ibnu Hazm mengatakan mereka dikategorikan sebagai muharib karena tidak ada ketentuan yang menetapkan terkait jenis, tidak pula jumlah senjata. Nah, selanjutnya syarat terang-terangan yang berarti jauh dari kawasan penduduk itu syarat terang-terangan. Di antara syarat-syarat hirabah adalah dilakukan secara terang-terangan, yaitu mereka mengambil harta secara terang-terangan. Jika mereka mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka mereka disebut sebagai kawanan pencuri. Nah, sedangkan jika mereka mengambilnya dengan cepat melarikan diri dan mereka adalah perampas yang tidak dapat dikenai sanksi hukum hirabah, itu termasuk perampokan yang secara terang-terangan gitu. Nah, selanjutnya jauh dari kawasan penduduk. Nah, sudah jelas sekali yang namanya perampokan di jalan itu atau begal dalam bahasa kita, mereka mengambil kesempatan yang jauh dari kawasan penduduk, misalnya di tempat yang sepi atau kalau misalkan malam di tengah malam gitu. Jadi tempat kawasan yang sepi yang tidak banyak penduduk agar mereka ngerasa aman untuk mencuri barang dari orang tersebut. Selanjutnya, hukuman terkait kejahatan hirabah. Nah, hukuman yang ditetapkan ayat yang tadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34, bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di muka bumi adalah satu dari 4 bentuk hukuman, yaitu hukuman mati, disalib, tangan dan kaki dipotong secara bertimbal balik atau dibuang dari daerahnya, diasingkan. Nah, maksud dari kata atau di sini fungsinya untuk mengungkapkan macam-macam hukuman, bukan pemberian pilihan. Jadi hukuman dari begal itu
ya yang tadi disebutkan yang 4. Nah, tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukuman bermacam-macam sesuai dengan jenis kejahatan, yaitu terbagi dalam beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada tindak kejahatan hirabah hanya dilakukan untuk menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang melintas di jalan, dan para pelaku kejahatan hirabah tidak melakukan apapun di luar tujuan itu. Hukuman bagi mereka adalah dibuang dari negeri di mana mereka tinggal. Nah, kalau misalkan jenis kejahatannya menakut-nakutkan orang lain di jalan, ya mereka berhak untuk dibuang di negeri di mana dia tinggal. Lalu ada yang kedua, yaitu kejahatan hirabah dilakukan sebatas mengambil harta tanpa disertai pembunuhan. Hukuman baginya adalah pemotongan tangan kanan dan pemotongan kaki kiri. Selanjutnya, yang ketiga ada kejahatan hirabah ini dilakukan dengan pembunuhan tanpa pengambilan harta. Seluruh orang yang terlibat dalam kejahatan hirabah ini harus dihukum mati meskipun yang membunuhnya itu adalah cuma satu orang gitu. Terus ada yang keempat, kejahatan hirabah dilakukan dengan pembunuhan dan pengambilan harta. Hukuman dalam kejahatan ini adalah hukuman mati dan penyaliban. Maksudnya mereka disalib dalam keadaan hidup hingga mereka mati. Nah, selanjutnya ada jawaban atas sanggahan dan solusi masalah. Nah, kejahatan dan kerusakan di bumi ini semuanya pasti ada hukumannya, tetapi di sini khusus bagi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan hirabah yang mengancam eksistensi penguasa dan tidak mau mematuhi hukum syariat. Sedangkan sanksi-sanksi hukum itu hanya bagi para pencuri dan pezina secara personal dan benar-benar tunduk terhadap syariat. Nah, ketentuan hukum terkait mereka ini telah dipaparkan dalam Al-Quran dengan sebutan sebagai pelaku personal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma al-ayah. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi sudah jelas gitu jawaban untuk solusi masalah dalam hukuman dalam kejahatan ini, yaitu kejahatan hirabah, sudah tercantum dalam Al-Quran gitu. Nah, selanjutnya kewajiban penguasa dan umat dalam menghadapi tindak kejahatan hirabah. Nah, pertama ada penguasa dan umat sama-sama bertanggung jawab untuk melindungi aturan hukum, mewujudkan keamanan, menjaga hak-hak pribadi dengan melindungi darah, harta, dan kehormatan mereka. Yang kedua ada jika ada satu kelompok yang membalot lantas menimbulkan ketakutan di jalan, merampok di jalan, dan menghambat kehidupan orang lain dengan tujuan untuk membuat kekacauan dan keributan, maka penguasa harus memerangi kelompok itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap kaum Araniyin dan sebagaimana dilakukan oleh khalifah-khalifah beliau sepeninggal beliau. Selanjutnya, kaum muslimin juga wajib bekerjasama dengan penguasa untuk memberantas kelompok itu sampai ke akar-akarnya. Lalu, jika mereka melakukan kejahatan pembunuhan dan merampas harta, maka mereka harus diburu hingga tertangkap dan dijatuhi hukuman terkait kejahatan hirabah. Nah, yang terakhir ada pertaubatan kelompok muharib sebelum mereka tertangkap. Nah, jika kelompok yang melakukan tindak kejahatan hirabah yang menimbulkan kerusakan di bumi bertaubat sebelum mereka tertangkap dan penguasa dapat menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat, dan hukuman yang khusus berkaitan dengan tindak kejahatan hirabah bagi mereka ditiadakan berdasarkan firman Allah SWT, yang artinya kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 34. Nah, tapi Ibnu Rushd mengatakan, adapun terkait apa-apa yang digugurkan lantaran pertaubatan, mereka berbeda pendapat terkait hal ini dalam 4 pendapat. Nah, yang pertama ada pendapat yang pertama itu bahwa pertaubatan hanya menggugurkan sanksi hukum hirabah, sedangkan seluruh hak Allah selain itu dan hak-hak manusia tetap dituntut.
Ini adalah pendapat Imam Malik. Pendapat yang kedua, bahwa yang digugurkan lantaran pertaubatan adalah sanksi hukum hirabah dan hak Allah berupa sanksi hukum perzinahan, minuman yang diharamkan, dan pemotongan dalam tindak pencurian. Sedangkan hak-hak manusia yang berkaitan dengan harta dan korban jiwa tidak gugur kecuali para wali korban memaafkan. Lalu ada pendapat yang ketiga, bahwa pertaubatan meniadakan seluruh hak Allah, sedangkan terkait sanksi terkait pembunuhan dan harta tetap dituntut jika wujud barangnya masih ada. Nah, yang terakhir, pendapat yang terakhir, bahwa pertaubatan menggunakan semua hak manusia berupa harta dan pembunuhan kecuali harta yang masih ada wujud barangnya. Nah, mungkin segitu dari penjelasan dari hirabah, yaitu berupa hukuman, terus dan yang lainnya. Mohon maaf bila banyak salah dalam kata maupun penyampaian. Tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.